Tapi pada akhirnya si produk nyari pasarnya sendiri sih. Itu yang anak kecil pada beli, yang orang tua kakek-kakek beli. Ada kakek beli? Ada. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Halo Fit, apa kabar? Halo, tes. Oke, dari tadi meeting mulu Fit. Iya, Jadi biasanya meeting apa sih? Kalau tadi mah meeting siang meeting video klip, terus agak sore meeting perihal bangunan lah, ada mau lagi bikin kantor, jadi detail-detail kebutuhan di kantor apa aja, jadi lumayan panjang. Oke, jadi ini kantor clothing atau kantor label musik bikin video klip sama atau kantor material? Kalau video klip mah biasa bikinin band yang disupport sih itu mah. Oh, itu bikin apa? Klip apa, sorry kalau boleh tahu? Kalau tadi tuh ngobrolin klip Polyester Embassy. Oh, oke. Berarti maternal support Polyester Embassy. Iya, untuk video klipnya. Untuk video klipnya. Ya, tadi tuh. Aparel yang dipakai dalam video klipnya jelas pakai maternal. Ada. Gitu. Nah, sebetulnya untuk support seperti itu tujuannya apa sih dari maternal sebenarnya? Awalnya sih nggak ada tujuan sama sekali, dah emang anak-anak aja yang dibikinin video klip pakai produk, udah simpel itu, nggak ada tujuan kemana-mana. Kalau sekarang tujuannya ya mungkin ya promo aja sih, mempromokan produk kita di video klip. Tapi kita tahu sendiri bahwa di era sekarang ini orang kan banyak makainya justru lebih kepada arah yang influencer, selebgram dan kawan-kawan ya. Sementara ibaratnya kalau band atau apalagi ya yang dulu itu memang itu metode yang tahun-tahun lalu yang dilakukan. Sekarang kan berarti musimnya atau hype-nya itu udah berbeda nih. Nah, apa yang membuat maternal masih tetap support dengan sistem kita bilang gaya yang lama lah ya? Maksudnya bukan gaya yang lama. Cara lama mungkin ya itu. Kalau dibilang influencer ya sebenarnya band juga bisa jadi influencer ya untuk fansnya. Apa ya istilahnya sekarang tuh? Content creator, selebgram gitu. Ya kita belum sih, memang belum kesana karena mungkin belum dapat figur yang cocok juga. Mungkin orangnya juga orang-orang selebgram selebgram juga mungkin ada yang belum cocok juga sama maternal. Jadi sampai saat ini sih belum sih pakai selebgram atau YouTuber mungkin ya. Walaupun sebenarnya band itu juga bisa jadi selebgram ya, para personilnya itu teh pada akhirnya ya. Tapi kita bicara Polyester Embassy adalah band yang udah cukup lama berdiri juga gitu. Eranya berbeda dengan era sekarang, saat ini kan. Iya. Apabila memang kalau ibaratnya apa ya? Ya banyak band lain yang melakukannya kepada yang lebih band-band baru atau mungkin musisi-musisi baru atau belum aja sih kayaknya, belum ada momen lah. Kita memang nggak pernah nyari juga. Band juga kayaknya nggak pernah nyari kita. Jadi sebenarnya itu mah momentum aja sih ketika kita ketemu. Gini jadi. Jadi kita nggak pernah bikin nyari band lah buat ini, nggak juga sih, nggak kayak gitu. Jadi memang sebenarnya banyak yang maternal lakukan itu tanpa plan juga dong kalau gitu ya. Iya, tanpa plan, tapi ketika sudah deal ya ada plan pada akhirnya. Misalnya ketika ngobrol sama Polyester Embassy jadi ada planning, tapi sebelumnya tuh kayak nggak ada. Cuman kayak misalnya ada anak kesini baru rilis album bikin klip dong, gitu-gitu ngobrol ya udah ayo gitu. Nggak ada yang bulan ini kita bikin klip ini, nggak ada sih. Rencana-rencana jauh gitu nggak ada. Oke, itu kan berarti kalau dari segi marketing promotion berarti ya. Tapi kalau dari segi produk untuk selling pasti udah ada plan. Ada kalau produk. Nah kalau yang marketing promotion ini apakah memang ya seperti tadi memang ada yang ngobrol ketemu nyambung akhirnya dibikin baru kita pikirin atau bagaimana? Apa ada agenda sendiri? Ya gitu sih, ketemu bikin sesuatu yuk baru kita meetingin gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi nggak ada siapa nih, kecuali kalau misalnya kayak ada band pengen ini pengen itu misalnya dari awal ya ada dari awal misalnya kita mau rilis nih sama Disaster Record. Nanti mau gimana aja, kita mau tour, mau bikin klip, nah itu bisa sih dari awal. Cuman untuk kayak timeline kita ngejar band apa atau apapun sih nggak ada. Iya, nggak ada pitching band berarti ya? Pitching nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi di mana ada anak-anak datang ngobrolin, mungkin anak-anak itu merasa cocok karakternya dengan maternal, akhirnya dia mengajukan. Tuh, kita tuh nggak pernah pitching dalam artian bisnis to bisnis. Kalau misalnya pitching tuh kan kita nyari ya. Iya. Ini band ini lagi bagus nih, coba kita approach gitu untuk. Lagi bagus atau cocok? Ya, nggak gitu.
Jadi kita juga biasanya tuh sangat dijaga untuk kita yang ngajak kolaborasi band itu misalnya ya. Karena apa? Karena kita pengen sebenarnya band itu sendiri sebenarnya yang ngontek kita. Bukan kita yang ngontek si band, karena yang punya pada akhirnya yang punya kuasa untuk image si band itu ya si band itu sendiri. Jadi kita nggak mau banyak ganggu. Itu ketika band yang ngajak kita berarti dia suka kan sama kita, jadi ya kita terbuka gitu. Tapi kalau kita yang maksa-maksa gitu atau kita yang ngajakin ternyata bandnya juga nggak suka sama Maternal, terus tapi karena ada penawaran jadi mau, nah itu kita nggak mau sih. Jadi emang benar-benar harus sehati gitu ya? Kebanyakan ya yang kenal. Kenal dulu gitu, emang udah lama bekerja sama atau enggak ya, baru bisa jalan gitu. Terus ada tolak ukurnya nggak kalau secara bisnis ya? Goalnya tuh hanya bikin ini aja, berkarya aja sih. Kalau secara selling kita belum bisa ngitung ya. Bikin video klip tuh bagus nggak ke penjualan, kita nggak bisa ngitungnya, belum bisa ngitungnya, nggak ada tolak ukurnya, susah gitu ya. Susah mungkin karena kitanya aja masih bodoh untuk itu ya. Cuman goalsnya tuh ya berkarya aja sih, menciptakan apa ya namanya ya, ekosistem mungkin ya. Jadi nggak, kalau niat secara bisnisnya juga kita belum tahu itu bagus apa enggak sebenarnya. Jadi benar-benar ya tadi yang sehati, terus memang yang memang udah suka sama suka. Iya betul. Ya kan, akhirnya juga itu konektivitasnya juga lebih enak gitu ya. Mungkin salah satunya karena tidak ke arah yang selebgram atau YouTuber atau dan kawan-kawan, memang kenal aja kali ya. Bisa. Ya kan? Iya. Bukan kita anti selebgram, enggak sama sekali, cuman jalannya belum ada, baik lagi momennya juga kita belum dapet. Terus gimana ya, karena kan ketika kita misalnya ada selebgram pakai produk kita atau sebaliknya misalnya ya, selebgramnya yang mau, itu kan ada semacam ada apa ya, kalau selebgramnya ngaco, dianya kita kena gitu kan biasanya ya. Ngaco teh narkoba contohnya kasus. Misalnya gini lah, kita bekerja sama si A. Si A tuh melakukan pelecehan seksual, misal ya. Kan brand kita juga kena pada akhirnya. Kalau netizen kan sebuas itu ya, sedip itu nanti diggingnya, maksudnya disalah-salahinnya juga kemanapun. Sama ketika kita juga misalnya melakukan kesalahan, si selebgram juga pasti kena. Misalnya kayak yang baru aja kemarin misalnya ya, ada sesuatu brand Bandung tuh ya, brand tas. Netizen tuh komplainnya aja ke yang brandnya, ke ambasadornya juga komplain gitu. Kena juga akhirnya. Apa kasus apa, Fit? Kemarin nggak tahu ya. Yang mana? Ada di Twitter rame. Nantilah kita cerita. Nah, maksud gue berarti kan si band-band ini anggap oleh seremesi tiba-tiba Elang Abi melakukan kasus apa juga bisa terjadi dong. Oh iya bisa. Coba kan setidaknya kita kenal. Kita udah kenal, udah maksudnya udah tahu lah dari melakukan kesalahannya juga kan, kita bisa ngobrol enak. Tapi kalau yang misalnya kitanya juga jarang ketemu, terus teing gitu, dia teh. Seenggaknya kan itu nanti jadi awkward lah. Iya. Minimal kita sama si selebgramnya awkward gitu. Oke. Tapi yang maksudnya gini loh, kan Maternal sekarang bisa dibilang udah besar lah namanya, udah ada nyampe kemana-mana. Terus banyak dong pasti, baik mau brand Jakarta atau ya YouTuber atau apapun itu, band yang sekarang yang propose ke Maternal untuk kerjasama dong. Enggak juga sih, enggak banyak. Oh ya? Kalau band, band ada tapi enggak banyak. YouTuber bisa dibilang nggak ada. Ada lah. Maksudnya tapi masih anak-anak. Misalnya kayak si Aca misalnya ya, atau Yopi gitu ya, yang misalnya lagi senang-senangnya YouTube gitu ya. Ya anak-anak juga sih. Tapi di luar itu nggak ada sih. Mungkin ada ya 1-2 lah ya di DM, cuman nggak juga gitu. Kalau apa tadi belum tuh? Belum cocok. Kalau brand gede ada, sekelas multi brand gitu yang ngajak kolaborasi, cuman kalau saya lihat tuh jadinya tuh kayak mereka pengen dibikinin merchandise aja gitu. Saya tuh kayak gimmick ya. Jadi kayak ya udah aja lu bikin aja gitu ke konveksi gitu. Kalau kolaborasi itu kan pengennya memang produk kita juga, misalnya brand kita juga nempel di produknya mereka. Misalnya kita sama brand makanan ya, yang udah gede misalnya ya, fast food misalnya. Kalau ngajak kolaborasi ke kita tuh kesannya kayak kita bikinin merchandise aja. Nah itu kayak kurang gitu ya. Maksudnya kalau mau dibungkus french fries-nya ada logo kita gitu, di semua gerainya gitu. Kan itu oke tuh ya. Nah yang gitu-gitu tuh masih, kalau kata saya tuh kayak masih apa, kalau menurut saya kayak masih ada
ini brand kecil mau nih diginiin gitu. Oke. Jadi kayak nggak head to head aja sih, jadi kayak Iya. duh belum deh gitu. Kayak beberapa brand sepatu yang udah gede juga ada yang ngajak-ngajak collab, cuman kayak biaya produksinya kayak biaya beli. Lah ya udah mending bikin sepatu aja kita sendiri gitu. Tapi udah ada ngobrol dengan pihak-pihak Oh itu udah gitu? makanya tahu sedetail itu ya karena kita udah ngobrol, udah sempat kesini. Ini kita brand sepatu, brand gede nih ya, brand sport misalnya. Gimana prosesnya gini-gini, nanti ada gini-gini, produksi segini, biaya produksinya berapa ya, segini mah kayak kita beli harga jual kita aja, bukan HPP-nya dia. Iya, ketentuannya gini. Ya udah aja kita mending beli sepatu bikin sepatu sendiri aja gitu pada akhirnya daripada collab sama dia yang menurut kita juga ya brandnya juga maksudnya kalau di combine sama maternal kayak kurang pas lah misalnya ya, atau bisa sebenarnya jadi pas ya, cuman nggak fair gitu. Berarti pertimbangannya adalah masalah pricing dong di situ. Untuk itu iya, untuk yang itu kasus itu iya kayak gitu. Oke. Nah, apa yang menyebabkan ya si maternal ini sebenarnya bukan price-nya ya, fair-nya. Maksudnya ketika dia ngajak kolaborasi harusnya fair ya, ini HPP dong gitu. Bukan kita kayak beli produk lu karena kita tempelin logo kita di situ. Skema bisnisnya ya. Iya, jadi kayak di sepatu kita ada maternalnya, tapi kita tuh belinya bukan beli HPP. Iya. Kayak kita custom gitu, terus masih ada nama dianya juga, kita harus promo dianya juga gitu di kita ya. Menurut kita tuh kurang fair aja. Iya. Gitu. Itu salah satu contoh sih, nggak banyak sih. Iya. Kalau yang tadi masalah makanan tadi mungkin kayaknya itu kayak tap in tempelan aja tapi udah for nothing gitu ya. Nggak. Jadi kayak bikinin merchandise aja misalnya, kayak misalnya nih ya, kayak ada saudara gitu dari Pertamina, Fit bikinin merchandise dong Pertamina, nanti belakangnya pakai label maternal juga nggak apa-apa ya, buat apa gitu, kayak gitu. Bikin aja gitu. Kesannya tuh, tapi dibikinlah kayak collab gitu. Kalau menurut saya tuh kayak kurang gitu. Kalau mau ya produk dia yang misalnya sama produk hand sanitizer gitu ya kalau mau di produk hand sanitizer juga ada logo kita dong gitu. Jangan hanya logonya hand sanitizer ada di kaos kita gitu. Kebayang gak sih? Jadi kayak bikinin merchandise aja gitu. Iya. Kayak bikinin merchandise dia gitu kan. Nah kalau saya sih gitu ya, asa kurang sereg gitu. Kayak kemarin juga sama Core Burger, walaupun ada produknya tapi kita bikin wrapping di burgernya pada akhirnya. Itu kan ada tuh di produk burgernya dia kan. Jadi kayak oke lah itu karena core-nya burger dia ya, inti bisnisnya burger. Kita di pakaian di dua produk itu ada gitu sebenarnya. Jadi ini masalah slot-slotnya aja ya sebetulnya ya. Kalau di kita sih ya, kan? kayak masalah ini kayaknya kurang fair deh. Kita kayak dianggapnya cuma bikinin merchandise aja. Ya udah aja ke Maklun aja tuh ke tempat bikin maksudnya bikin aja sendiri gitu. Kayak dulu ada produk juga pernah tuh produk rambut lah. Kayak brand gede tuh. Yang tuh buat pomade. Ya pomade lah kalau sekarang tapi dia tuh bukan maksudnya pomade sih. Cuman tau lah ya brandnya. Dia gitu juga sama bikinin merchandise-nya jadinya kesannya. Makanya kita belum deh gitu. Kecuali kalau ada produk yang dijual juga nih. Misalnya ditutupnya packagingnya gitu, dan kita bikin formula khusus gitu si ramuan si pomade-nya, terus juga dijualnya juga bener di semua gerai Indomaret lah katakan juga ada gitu. Itu kan Oke, kalau menurut saya ya. Pasar pun kebuka. Ada royalti juga dari situ. Itu kan puguh lah. Kalau ini kan kayak, ini kita kayak buatin merchandise doang dan di kita doang jualnya. Kan, jadi kayak minta dibikinin merchandise, udah gitu minta dijualin juga kan. Ya kayak gitulah. Walaupun biayanya dari sana semua. Iya. Walaupun biayanya dari sana semua juga kita nggak bisa. Maksudnya, ya mending bikin produk kita lah, yang reguler gitu ya. Mungkin kalau buat hype-hypean mungkin oke lah ya. Wah collab sama ini gitu ya di Instagram atau di mana. Nah, kita nggak ngejar ke situ juga sih sebenarnya, belum ngejar ke situ. Jadi memang nggak tahu ya, kalau gue baca dari tadi banyak kata-kata belum kesana. Iya, betul. Belum ini. Berarti memang berarti sekarang nih yang jadi kayak gone with the flow aja gitu, Fit ya. Betul. Jadi gini, kenapa bilang belum? Karena saya takut suatu saat jadi seperti itu. Kayak jadi kayak jadi nelen ludah sendiri kan. Misalnya suatu saat momennya berubah, terus sayanya berubah pola pikirnya, anak-anak juga berubah pola pikirnya, keadaan berubah. Itu kan sangat bisa berubah ya. Semakin karena berumur. Bukan karena manusia kan, maksudnya
kadang-kadang bisnis gitu kan progresif ya, nggak statis ya. Betul. Jadi saya juga nggak bisa gitu bikin pakem kita enggak gitu. Jadi kita belum, karena siapa tahu sebenarnya nanti entah berapa tahun lagi ada kolaborasi atau ada yang seperti itu dan kita melakukan itu kan, makanya kayak influencer misalnya ya kita bilang aja belum, bukannya nggak mau. Bisa aja nanti ada yang cocokan, nanti jadi kayak lo kemarin bilang nggak mau gitu kan. Itu netizen. Ya makanya ini kan nanti juga di. Kalau sekarang berarti enggak gitu kan. Saat ini enggak. Belum gitu aja. Belum aja. Main aman saudara-saudara. Bukan, itu emang kenyataan. Bukan main aman, emang kenyataannya gitu. Iya, kebayang. Terus apa ya? Maternal udah ada selling ke luar negeri, luar Indonesia kah? Ada sih Brunei, Malaysia. Itu continue. Ya 2 bulan sekali, sebulan sekali ada yang belanja. Tapi belum punya toko ya, maksudnya mereka wholesale lah. Wholesale. Kalau dulu ada di Jepang, di Australia sempet. Kalau sekarang hanya yang sering banget masih Malaysia. Kalau Brunei itu jarang-jarang lah. Itu toko di sana berarti ya? Iya, mereka punya toko. Terus kalau udah ada yang beri keluar wholesale dari luar negeri gitu, ada treatment khusus nggak dari si maternalnya untuk ngejar pasar yang di luar Indonesia gitu? Dipelajarin nggak gitu maksudnya? Enggak sih untuk sekarang. Yang lokal juga belum dipelajari sebenarnya. Apalagi yang luar. Jadi memang banyak PR sih, karena di maternal itu banyak orang, maksudnya di kita tuh bukan profesional sebenarnya. Awalnya ya. Jadi orang barudak. Kuliah hukum nggak lulus, tiba-tiba jadi marketing gitu. Jadi bisa dibilang juga belum, maksudnya nggak serius, maksudnya bukan nggak serius ya, maksudnya orang-orangnya belum sama-sama belajar lah, masih sama-sama belajar gitu. Ya learning by doing. Ikutin aja, kerja aja dulu, usaha aja gitu. Yang penting nggak wewe lah. Iya. Indonesia juga belum. Iya, yang di Indonesia juga belum dievaluasi sebenarnya. Udah berapa? Tapi yang luar itu pandemi ini ngaruh? Enggak sih. Masih. Yang beli. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh wholesale itu tiap isu tuh permintaan tuh ada di angka 200 toko, dan yang kita bisa kasih tuh hanya 60 toko. 200 toko demand-nya? Demand-nya yang bisa kita kasih cuma 60. Itu tuh 60 tuh maksimal ya. Rata-rata di 40 atau 50 toko aja. Itu maksudnya berarti kan masalah kuota produksi dong? Salah satunya. Nggak dinaikin lagi atau gimana? Jadi gini, memang banyak yang komplain, entah itu dari konsumen atau dari toko ya, reseller tuh banyak yang komplain. Mereka udah mesen tapi nggak dapat produknya. Sebenarnya kalau dibilang pengen mah kita pengen banget, itu kan duit ya, dan itu langsung wholesale tuh. Cuman di kitanya belum sanggup. Contohnya gini, produk itu kan dibikin tuh memang ada waktu 2-3 bulan tuh. Ya, masa barang ya. Terus ketika jadi pun juga belum tentu lancar sebenarnya. Ada reject, ada penghitungan, itu memakan waktu lama banget. Ngitung barang, quality control barang. Nah, yang jadi problem itu juga ada di vendor. Ada di partner-partner kita. Ketika misalnya kita mau dinaikin ya. Misalnya misalnya satu desain, satu kaos itu misalnya bikin 100 misalnya ya. Kita mau jadi 200. Vendornya masih sanggup gak dengan waktu yang sama seperti 100? Nah, itu kan PR. PR pertama tuh. Kebanyakan vendor belum sanggup. Aduh, butuh waktu lebih. Nah, itu kan jadi imbas ke semua tuh, ke toko reseller, ke toko flagship kita, ke online kita, jadi ngaruh semua, jadi harus mundur kan rilisnya. Terus kedua juga ada di tempat kita, gudangnya juga belum memadai untuk sebanyak itu, termasuk orang-orangnya. Jadi itu kan butuh orang banyak dan tempatnya juga belum memadai lah untuk itu. Jadi memang belum sih itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi di Malaysia demand-nya masih bagus misalnya, di Brunei sebenarnya masih bagus dan masih minta-mintanya dan sering gak kebagian juga pada akhirnya. Nggak buka, maksudnya pecah lagi vendornya gitu atau gimana? Untuk beberapa produk bisa, tapi untuk produk-produk bisa dibilang produk pasti kayak t-shirt, sweater gitu nggak bisa. Soalnya kita ngejaga banget bahannya harus sama, sizingnya harus sama, terus ya treatmentnya sama lah, jahitannya, polanya. Jadi itu hanya bisa di satu vendor untuk saat ini. Walaupun tempat lain bisa adaptasi gitu maksudnya, Fit? Sejauh ini enggak. Kita udah pernah nyoba beberapa vendor. Emang apa yang membedakannya, apanya yang krusial, Fit? Sebenarnya kan terlihat simpel ya, kaos gitu. Iya, Cuman itu repot pisan. Oke, pola kan udah ada polanya kan. Nah, gini. Gimana? Pertama kita
kaos maternal itu bisa dibilang nggak ada yang pakai di Indonesia. Bahkan di luar mungkin ya, karena kita fresh order. Kecuali pabriknya main ya, yang kita pesen dijual ke orang. Cuman kita fresh order, jadi kita udah pakai garuk lah semua, udah hampir setahun ini nggak ada jahitan pinggir dan body size ya. Dan bahan juga udah ngejar heavy cotton, gildan ya. Jadi setebal mungkin tapi nggak panas. Bukan setebal mungkin, tebal tapi nggak panas karena gramasinya dia nggak padat, jadi nggak keras juga, bisa baunya nggak kaku gitu, tapi masih enak dipakai. Nah, itu hasil ngulik sorangan. Hasil ngulik maternal sama vendor. Nah, vendor ini yang bisa beli ke sana untuk kaos. Bisa ngasih ke orang. Dia bisa ngasih ke orang. Cuman secara sablonan, secara jahitan udah pernah kita coba jadinya belang. Size M, panjangnya ada yang segini, karena beda vendor jadi panjang segini. Jahitannya yang harusnya 2 cm itu 2,5 gitu. Jadi kayak belang aja gitu. Iya. Jadi untuk saat ini sih satu vendor aja bisa belang sebenarnya, cuman sangat minim lah gitu. Untuk beberapa produk lain kayak jaket gitu bisa, karena memang bahannya beda, polanya bisa berbeda. Tapi kalau t-shirt, sweater itu masih, dan itu yang kuotanya paling banyak sebenarnya. Dan sweater berarti udah bahannya pun udah sendiri dong dari pabrik fresh order juga. Iya. Ya kan? Makanya itu yang sulit tuh itunya kan. Sebenarnya kalau sweater masih bisa banyak opsi ya, karena dia nggak garuk juga, size-nya juga. Tapi kalau yang t-shirt itu sekarang tuh malah jadi beban baru karena kita pengen garuk, jadi masalah baru gitu. Sebenarnya kalau nggak garuk itu sangat gampang lah gitu. Tinggal cari bahan yang sama. Ternyata kaos begitu ya. Justru kaos. Kenapa kaos? Gitu. Terus sebenarnya yang jadi problem lagi adalah sablon tuh itu. Sebenarnya kan kalau orang lihat kayak kesini juga vendor, gampang lah maternal mah sewarnaan gitu. Nah, tapi ternyata praknya mereka nggak bisa ngejar, hanya ada beberapa yang bisa. Jadi misalnya gini ya, ada sablonan raster nih ya putih, sewarna padahal. Kalau di AMI tuh gesut 1, kering, gesut 2, gesut 1 lagi, jadi. Kalau di orang tuh kayak 2 kali gesut 3 jadinya tuh bleber. Nah mereka tuh pusing, ini kok gini ya. Jadi kayak untuk sablonan sesimpel, maksudnya dibilang simpel, secara desain simpel ya, secara terlihat, tapi prosesnya tuh sebenarnya kalau kata vendornya rumit sebenarnya. Jadi memang, lah itu kadang-kadang orang datang sini gampang lah, segini. Pas peraknya, kok gini ya gitu hasilnya. Jadi banyak lah yang gitu-gitu. Teknis sih memang cuman. Jadinya agak susah gitu. Ya bisa bisa aja sih. Tapi butuh proses. Kan itulah kenapa ya, maksudnya bisa sedetail itu loh Fit. Maksudnya kan itu yang salah satu membuat ya kualitas itu dijaga kan dari maternal itu gitu kan. Dan ya itu yang harus disampaikan ke orang-orang yang misalnya pengen punya clothing yang baru, yang udah asal jadi sablon, nggak ngerti apa-apa, dia pengen branding aja gitu loh misalnya kan. Bisa. Ya kan? Cuman memang kalau sablon itu karena kita sering ngobrol sama vendor, jadi tahu sebenarnya. Tapi bisa juga sih tahu beres misalnya. Kita nggak mau pokoknya pengen gini. Ada juga brand yang kayak gitu. Bisa juga sih. Bisa terjadi juga. Cuman di maternal dijaga itunya ya. Ya kita tahu aja sih. Jadi kita tahu proses lah. Oh gini, gitu. Ya dan jadi template kan. Itu jadi standarnya kan. Jadi untuk vendor itu udah tahu kalau ada gambar kayak gini, oh dia kejarnya gini. Oh walaupun sewarna tapi ini kayaknya harus ditimpa hitam lagi nih yang sewarna bahan, soalnya biar kena nih dotting kecilnya, dia harus timpa lagi sama hitam gitu. Ada yang enggak gitu, putih aja tapi jadinya ngebleg-beg gitu aja, rasternya jadi aduh itu. Terus toko gimana Fit? Toko ada berapa sekarang? 9. Pandemi ini gimana? Tutup semua? Maksudnya sempat tutup atau gimana? Iya, maksudnya jadinya gimana nih, pandemi ini kan udah hampir setahun nih. Masih jalan gitu. Jadi ikutin aturan PSBB. Apalagi sekarang kan jam 8, jam 7 ya kan? Iya, ngikutin. Itu berasa banget? Berasa sih. Berasa banget ya. Awal-awal pandemi enggak. Sekarang justru mulai kerasa turun, tapi udah naik lagi nih bulan kemarin turun banget. Januari, Desember tuh lumayan turun lah. Karena memang mungkin orang juga takut keluar, jadi. Tapi kalau online enggak sih, masih stabil. Berpindahkah, menambah di online atau gimana? Kalau online emang nambah. Cuman saya nggak tahu gara-gara dia nggak ke toko jadi beli online. Nggak tahu itunya mah, pindahnya mah. Cuman online nambah emang. Online nambah. Offline secara selling kan, secara omset. Nambah dari waktu dari pas ada toko masih buka maksudnya. Apakah tergantikan omset 9 toko itu dengan online?
nggak tahu, harus gitu nggak itu mah? Cuman kalau tahu mah naik, maksudnya online naik. Sebenarnya dari awal pandemi juga udah naik kalau online mah. Toko juga pada saat itu naik awal-awal pandemi. Cuma kesini-sini offline-nya turun, tapi online nggak turun gitu. Ya. Terus ada strategi apa untuk nyikapin itu? Ya kan, ibaratnya kalau yang toko-toko 9 toko itu kan pasti ada yang sendiri, ada yang kerjasama gitu kan. Semua kerjasama. Oke. Nah, gimana tuh nyikapin si kerjasama para partnernya maternal yang membuka toko tersebut untuk ini gitu? Apakah tiap cabang misalnya boleh bikin online-nya gitu untuk nyikapin? Oh, enggak sih itu mah. Enggak. Kalau online memang toko tidak boleh melayani online untuk saat ini. Cuma kita lagi garap aplikasi, jadi aplikasinya bisa belanja ke toko. Itu belum sih. Aplikasi belanja ke toko. Jadi aplikasi kita mau bikin aplikasi marketplace lah, bikin aplikasi marketplace sendiri. Tapi nanti orang bisa pilih mau belanja dari toko mana. Oh iya, Sebenarnya udah kejalanin kalau tahu Jakarta Notebook gitu. Ya kayak gitulah. Iya. Nah, benar. itu tuh biar misalnya saya orang Medan nih, saya orang Palembang atau orang Aceh. Aduh, biasa online kan dari Bandung kan. Iya. Ongkosnya mahal. Iya. Dia bisa beli dari Medan. Dengan stok yang ada di Medan. Di aplikasi ya. Nanti juga di Medan dipisah stok toko sama stok aplikasi. Iya. Terus itu juga misalnya dia mau beli dari Medan, ternyata habis yang di Medan. Atau orang Bandung misalnya mau belanja via aplikasi, habis di aplikasi yang Bandung. Dia bisa belanja dari Bogor, kalau di Bogor masih ada. Jadi itu ada info stok nanti. Rencananya sih aplikasi itu untuk menanggulangi. Sebenarnya sebelum pandemi sih itu udah digarap, cuma sampai sekarang belum beres. Itu sebenarnya berguna buat yang gini. Kalau nggak salah ya, ada maksudnya H&M atau apa gitu ya. Itu untuk mama yang just tip ya. Dia online mesen mau pick up di counter yang mana? Nah kalau counter kita belum bisa pick up. Jadi orang itu ngambil. Oh, karena belum. Ya, ini mah dikirim delivery. Oke. Kalau pick up belum. Soalnya kan ya itu kan untuk ngakalin just tip ya, memfasilitasi itu berarti kan? Iya. Atau kalau untuk corona balik lagi mah belum ada sih. Kumaha gitu harus gimana? Belum ada. Soalnya gini, ketika kita bikin sale pun di toko nggak boleh. Maksudnya kan nanti jadi berkerumun ya. Jadi masalah. Masuk Instagram gitu. Maksudnya jadi rame gitu ya. Nah, nanti jadi gitu kan. Maksudnya ya udahlah sekarang mah jalanin aja dulu seadanya gitu. Soalnya sempat kita bikin kayak pakai ini instan kurir lah, semacam Grab atau Gojek, beli dari toko, ongkirnya gratis sempat. Cuman itu nggak efektif. Mereka pengen datang ke toko pada intinya. Kalau orang yang sekota ya, mereka tuh pengen ke toko aja, pengen nyoba, pengen lihat. Pengen lihat ada apa aja, barang-barang unik apa. Karena kan kelebihan material kalau gue lihat adalah memang banyak pernak-perniknya nih, ya kan? Itu yang kayaknya aksesoris. Aksesoris ya. Diferensiasinya dengan yang lain tuh kayaknya itu deh gitu. Misalnya material bisa dibilang salah satu pioneer yang duluan menciptakan banyak pernak-pernik aksesoris gitu yang bisa dibilang aneh-aneh loh. Sebenarnya enggak. Sebenarnya yang kita lakukan itu jauh dilakukan oleh 347 sama Oval. Oval dulu bikin tas, ada inovasinya ya. Ada speaker kalau ingat ya. Terus ada MP3 player. 347 juga sama bikin produk-produk. Jadi mungkin yang dilakukan kita mah hanya pengembangan dari mereka aja sih. Kalau pionir enggak. Dan setahu saya juga yang bikin kayak maksudnya yang sekarang itu memang untuk di gelombang sekarang mungkin maternal tapi ternyata jadi banyak juga sih, seru lah. Tadi Viti banyak bilang masalah netizen ya. Gak tau ya, seperti ada ketakutan terhadap opini orang gitu berarti kan? Opini netizen ya kan? Kenapa itu dipikir? Karena banyak ya semua selebgram terutama itu banyak haters. Pasti ada haters lah. Semua orang kalau kita bersosial media itu udah jadi suatu public figure ataupun itu lebih ada nama gitu ya, tanda kutip. Itu pasti ada haters. Dan sekarang mereka rata-rata itu udah mengignore mereka gitu. Awal-awal mungkin mereka concern, tapi lama-lama capek juga dan akhirnya udah tahu cara mainnya, gelagat netizennya gimana cara mainnya, akhirnya dia ya cuek aja gitu, jangan dengarkan gitu. Tadi netizen gitu kan, orang-orang nanti rame gitu. Nah, berarti kenapa itu terjadi, Fit? Nah, jadi sebenarnya perihal netizen itu ginilah, saya tuh sempat kalau misalnya di kantor nih ya, bos anak-anak saya misalnya ya. Nah, saya tuh punya bos ya, mereka itu konsumen. Tapi konsumen yang pinter lah ya, konsumen yang bener. Bisa dibilang netizen itu konsumen lah ya. Nah, kenapa saya concern banget sama mereka? Karena
feedback tuh hanya dari mereka. Oke. Dan secara langsung pula dari jadi saya nggak dapat info perihal barang maternal bagus, jelek atau apapun tuh dari mereka sebenarnya, bukan dari di sini ya. Justru saya tahu ini kurang itu dari mereka. Jadi saya tuh sangat apa namanya ya, dikoreksi sama mereka lah. Kalau misalnya kita kerjaan anak-anak dikoreksi saya misalnya ya. Nah, kerjaan kita di sini semua itu dikoreksi mereka gitu. Jadi sangat menjaga itu. Terus kedua, saya tuh bikin produk tuh pengen direspon kan. Semua maksudnya entah itu responnya jelek atau buruk, yang penting ada yang respon. Itu achievement. Kalau di film kan film terbaik dan terburuk. Dan mereka tuh seneng dapat film terburuk daripada nggak warok sama sekali. Oke, nggak dinotis. Misalnya Transformer film terburuk itu tuh ada pialanya misalnya ya. Dikasih, tapi yang setengah-setengah teh anjir orang tuh di mananya gitu. Maksudnya nggak ada achievement sama sekali, nggak direspon sama, kan bete. Nah, saya tuh bikin produk itu pengen direspon. Dan itu ketika sudah direspon, ya kita harus respon balik lah. Maksudnya tadi balik lagi ke netizen gitu ya. Itulah maksudnya kita tuh pengen direspon dan kita harus ngerespon balik mereka. Dan kalau kita pengen direspon berarti kita harus punya ada tanggung jawab untuk membalas respon itu kan. Jadi sangat hati-hati juga. Apakah pernah kejadian tuh contohnya apa gitu yang sampai akhirnya pikir anjing ini ada yang respon nih, dan itu banyak anggaplah sih, kekurangan gitu, anggaplah seperti itu. Yang jadi pikiran maksudnya pernah nggak ada yang satu yang wah kayaknya teh kena nih di mata. Kebanyakan di produk sih, kayak misalnya Min ini sablonannya luntur gitu. Kita lebih ke situ sih kayak. Jadi kita punya kadang-kadang loh kok luntur ya? Kita komplain ke vendor. Padahal kita udah coba cuci misalnya ya. Nggak luntur, kita kan dicoba tuh produk. Kok nggak luntur? Itu selalu SOP kalau ada. Ada beberapa yang misalnya kita punya ini baru. Nah kadang-kadang vendor juga itu banyak salah juga. Jadi kalau produk kita cuci semua kan nggak bisa dijual semua kan jelas ya. Hanya contohnya aja 2 atau 3 produk kita coba gitu. Random aja ya. Random. Nah ketika itu coba kita komplain, mereka lewat proses curing. Curing tuh kayak dipanasin lah ya. Jadi si sablon itu harus dipanasin. Nah ada beberapa yang lewat. Jadi pasti itu ketika dicuci itu pasti luntur. Jadi hal-hal gitulah. Terus ya biasalah harga lah ya. Misalnya kayak kita jual celana dalam 80.000 misalnya. Ya di sana 30.000 gitu ya. Nah itu kan jadi apa namanya? Jadi ke kita jadi input nih. Oh orang lain jual 30.000. Kok kita jual 60.000? Kita breakdown tuh. Kenapa misalnya? Kayak mereka bandinginnya ya sama celana dalam yang dijual di Indomaret kan. Belasan ribu. Nah itu kan balasnya juga bingung ya. Maksudnya teknis banget gitu. Dan dia juga nggak perlu tahu sebenarnya. Maksudnya akhirnya kita kasih tahu. Ya produk ini tuh bikinnya jutaan pieces di pabrik besar, otomatis ongkos produksinya lebih kecil, bahannya juga belinya lebih murah jauh karena dia beli banyak, ya gitu kan. Kalau apa namanya proses apa namanya itu tuh ya rumus bisnis gitu kan, lebih banyak bikin lebih murah. Betul. Kenapa kita jual mahal? Karena kita bikinnya dikit gitu. Kenapa bikinnya dikit? Gitu kan. Ya. Iya karena memang pasar kita dikit. Terus ya balik lagi ya di kitanya juga apa gudangnya kecil. Terus lagian bukan produk yang maksudnya celana dalam kan bukan produk yang reguler, maksudnya bisa dibilang nggak kayak kaos gitu ya. Ya yang gitu-gitu sih. Atau yang protes sama desain misalnya ya. Protes sama desain. Ya, oh ini desainnya serem, desainnya ini apa namanya? Setan. Ada itu. Banyak. Ateis gitu. Ya bukan bukan pasar lu aja kali itu mah. Ya kebanyakan sih memang orang-orangnya nggak ngerti dan nggak harus ngerti juga sebenarnya, cuman cuman sangat gampang aja sih untuk menjudge pada akhirnya mereka gitu. Tapi yang gitu masih tetap edukasi, dilayanin. Ada yang dilayanin, ada yang enggak. Ada juga yang kelewat mungkinnya di komen, saya nggak bisa baca satu-satu, anak-anak juga. Di DM juga. Soalnya kan beberapa ada yang caper juga kan, netizen kan begitu. Apalagi sekarang banyak akun-akun yang ngejatohin juga. Akun bodong misalnya. Ya cuma selentingan mahal, mendingan ini. Itu luntur, itu lepas. Itu tuh sekarang banyak loh. Ngasihnya juga nggak tahu. Dan dia tuh akunnya akun bodong semua. Maksudnya menggiringkan opini ya. Ya, jadi nggak tahu sih ya itu ya tren kayak apa, cuman ya lumayan juga sih yang gitu-gitu. Ini apa sih maksudnya gitu? Kalau nggak kayak kemahalan gitu. Padahal hitungannya material kan nggak mahal juga ya. Ya relatif sih, mungkin untuk orang yang UMR-nya gimana, mungkinnya di bawah mungkin yang nggak tahu ya. Kaos berapa sekarang jual? 169. Oke, standar lah. Ya kalau dibandingin
ada yang lebih murah ada, Iya. yang lebih mahal juga ada. Iya. Jadi dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak juga gitu sebenarnya ya. Sebenarnya jadi kalau target marketnya si Matra itu pengennya tuh videonya kemana sih arahnya gitu? Maksudnya apa sih yang disasarnya? Orang-orang kayak gimana sih gitu? Kalau pas awal bikin Sekarang ya akhirnya pada sekarang tetap sebenarnya masih nggak ada target market. Kalau boleh ada gitu ya, maksudnya kalau kita, tapi itu juga dilihat dari desain ya, dari lihat karakter kita ya, target market kita kalau dilihat dari karakter atau desain tuh SMA sampai kuliah ya. yang suka musik dan suka horor, itu aja sih. Suka horor ya. Iya, karena kalau di umur di bawah desainnya ada yang eksplisit, maksudnya ada yang di 18 tahun ke atas, misalnya kayak pisau gitu ya, itu kan tidak bisa dikonsumsi anak SD lah ya, megang pisau gitu. Terus untuk orang di atas di atas anak kuliahan juga mungkin terlalu teenage desainnya mungkin. Yang pakai juga mungkin yang berjiwa muda mungkin ya, atau relate sama hobi mereka misalnya di musik atau di film gitu. Jadi memang arah hobinya ya sebetulnya. Iya, lebih ke selera musik dan hobinya sih. Iya. Tapi kalau secara umur ya karena hobinya seperti itu ya mungkin hanya bisa dikonsumsi oleh itu. Iya. Kayak gitu. Tapi pada akhirnya si produk nyari pasarnya sendiri sih. Itu yang anak kecil pada beli, yang orang tua kakek-kakek beli. Ada kakek beli? Ada kakek-kakek terus Cosmo gitu. Iya. Celana pendek di atas lutut, pakai sepatu seperti Gucci gitulah, slip on, Iya. polo shirt ini ke atas, datang ke toko pakai Mercy belanja. Aneh kan? Iya. Ini aneh nih. Ada pernah satu bis rombongan SMP dari daerah Jawa, dari madrasah. Iya. Jadi salah satu kunjungan mereka karya wisata pengen ke toko maternal, itu satu bus turun tuh. Itu kayaknya di sekolahnya masuk madrasah itu itinerary-nya masuk maternal. Iya. Toko. Nah itu juga bingung kan? Kok bisa? Iya. Nah itu juga makanya saya bilang kayaknya si produk tuh udah aja gerilya sendiri aja. Kita nggak usah banyak promo-promo kemana. Pada akhirnya dia nyari-nyari sendiri aja. Sebenarnya kan gerilya itu hasil yang diciptakan dari si prinsipalnya, si pusatnya kan. Ya tapi kan kita nggak kesana. Kita nggak pernah. Misalnya nih ya, endorse Ustadz gitu kan untuk nyampe ke pesantren kan enggak. Mereka tahu dari mana gitu. Iya tuh Polyester Embassy Band kan gitu-gitu. Dan mereka juga ditanya Polyester Embassy nggak tahu ya. Jadi ya balik lagi ya, si promo band ini efektif nggak tahu. Maksudnya tolak ukurnya di mana nih gitu. Tapi kalau tolak ukurnya misalnya, Min ini sweater yang dipakai Elang ada nggak? Nah itu mungkin bisa ya, karena langsung nyebut orang tuh. Kayak dulu sempat ada yang pengen sweater dipakai Puput Burger Kill, ada di DM tuh. Oh, ngaruh nih gitu. Ada yang langsung kayak gitu. Iya. Kalau secara keseluruhan kan bingung ya. Ini beli ini tahu dari mana? Kecuali kita bikin kuesioner gitu satu-satu. Kalian tahu maternal dari mana? Dan juga kadang-kadang ngaco kan jawabannya. Saya juga suka nulis kuesioner gitu. Kadang-kadang juga yang seingat aja gitu kan. Nggak jadi bisa data valid lah gitu. Jadi promonya itu lebih ke arah branding aja kali ya maternal ya. Hitungannya branding aja gitu, nggak memperkuat brand image-nya, tidak ke sellingnya. Sekarang mau mulai ke selling lah, kayak misalnya kupon itu kan selling ya, promo selling. Pemasaran. Itu mulai tahun kemarin kayak belanja berapa dapat kupon yang nanti diundi gitu, itu mulai sih mulai untuk yang selling. Jadi kan nggak ada, ya misalnya dengan ya kan ada yang lain bikin program di sekolah, ada lagi apalagi tuh kan, yang kayak gitu-gitu tuh kan, itu kan ada feedback langsung terhadap salesnya kan? Ya ada. Ya kan gitu. Kalau yang ini kan kayak exhibition gitu kan, kalau maternal kan terus ya band, ya gig gitu kan. Jadi lebih kepada nih, gua tuh mainnya ekosistemnya di sini nih. Ya kan, gitu kan lebih branding kan, berarti kan memperkuat itu, gitu. Kalau secara promonya ya bisa dibilang kayak gitu. Kan. Lebih naikin brandnya. Ya lebih ke branding betul. Iya branding. Kalau sell sih ya mulai adalah kita nyoba di marketplace, mulai nyoba di tadi undian, gitu, mulai coba juga. Soalnya kalau terlalu kaku juga bahaya sebenarnya. Terlalu kaku dalam artian kita nggak mau ini, kita nggak mau itu, banyak batasan gitu juga nantinya bahaya sih. Soalnya di sini kan banyak ya brandnya di Indonesia tuh, kayaknya seluruh dunia kalau digabung itu masih banyak kan brand di Indonesia. Betul loh. Iya, sok aja.
brand pakaian ya. Iya. Seluruh dunia kita hitung misalnya ya ada berapa selain Indonesia nih ya. Terus kita hitung di Indonesia doang. Wah, itu udah sama ya. Kayaknya udah sama. Di Amerika sendiri bisa dihitung. Udah berapa gitu ya. Indonesia, waduh tiap hari ada yang baru gitu. Maksudnya kalau kita nggak adaptasi maksudnya kita nggak adaptasi itu bahaya. Saingannya lebih brutal di sini. Iya. Ya mati satu tubuh 1000 ya di sini ya. Iya. Kan? Besok ada apa lagi? Besok ada apa lagi? Gila. Iya. Karena mungkin produsen semua kan. Ya akses mungkin yang lebih mudah. Akses. Terus ya kalau di luar mungkin perizinannya, pajaknya lebih serius ya. Lebih serius. Pastinya di sini kan underground underground masih bisa, gitu kan. Siapapun. UMKM-nya di sini ini apa namanya booming lah. Booming. Ya, UMKM-nya gila, apalagi setelah dipromo-promoin pas sama pemerintah lah ya mungkin ya UMKM itu makin gila sih UMKM-nya. Mata lo udah pernah ada bersinggungan sama pemerintah, baik craft atau apapun itu? Diajak atau apa? Diajak beberapa kali. Ya. Tidak, tapi nggak terrealisasi. Tidak jadi lah, maksudnya. Tidak jadi. Nggak tahu ya, kayak curiga aja gitu. Maksudnya. Iya, enggak. Problemnya tuh sebenarnya kita itu masyarakat curiga, tidak percaya sama pemerintah. Pemerintah pun juga tidak percaya sebenarnya sama masyarakatnya. Oke. Ya banyak contoh lah. Pernah jadi pembicara di Backcraft tapi bukan secara maternal, secara pribadi juga belum lah karena itu jauh Kalimantan ya juga kayak kayak kan takut naik pesawat ya, takut pisan jadi terus habis naik pesawat di sana perjalanan 4 jam gitu. Tapi naik kan? Hah? Naik pesawat kan? Iya, misalnya dari Jakarta misalnya ke Kalimantan tuh naik pesawat. Nah, dari Kalimantan ke tempat itunya tuh naik mobil lagi 2 jam 4 jam. Maksudnya kayak udah kebayang jauhnya. Capeknya. Ke Jakarta aja males gitu kan. Maksudnya itu problem sayanya aja yang nggak suka bepergian cuman itu gitu pernah diajakin sama teman udah gini ini duitnya gede gitu kan cuman aduh kayaknya belum bisa deh jauh dan banyak problem. Ya. Tapi misalnya tiba-tiba udah diajak begitu terus ibaratnya dijanjikan jalur sutra Fit. Jadi ini balik lagi kepada fairan ini nih. Oke. Ya kan itu mungkin dong berarti. Mungkin misalnya ya kan? Misalnya gini ya ada yang mau calonin presiden. Ya. Kamu harus dukung saya tapi apa? Kamu dapat segini jelas nih mau itu. Maksudnya saya nggak bisa dibilang nggak muluk-muluk ya. Ini kayak kemarin ada dari salah satu media besar di Indonesia mengundang Materna terpilih menjadi 5 brand lokal terbaik Indonesia 2019-2020. Oke, hadiahnya berapa? Hadiahnya berupa voucher iklan. Wah, nggak seru nih gitu kan. Ngerti nggak? Terus yang 5 besarnya siapa aja nggak disebutin. Oke. Kita balapan harus tahu dong siapa aja nih ya, maksudnya lawannya kan. Terus saya pikir oke lah. Terus ada interviewnya nanya-nanya apa banyak. Salah satunya nanya keuangan, wah ini udah nggak asik nih gitu kan, maksudnya nggak asik lah gitu, makanya kita tolak lah. Walaupun ya dari 5 besar juga. Jadi gini, ketika itu dapat itu lagi lama omnibus law lagi. Terus dia punya hashtag yang mencurigakan juga. Jadi kan kita takut ya. Indonesia apa gitu. Cuman kalau kita ikut udah jelas kita dapat achievement, dapat pengakuan lah. Dapat pengakuan minimal 5 brand kalau nggak dapat pertama ya. Tapi kalau kita nggak ikut, kalau kita ikut dapat itu, tapi kita kayak roots kita hilang gitu. Bisa dibilang itu hilang lah semua perjuangan di belakang tuh. Kesannya tuh jadi karena begituan gitu ya. Sangkut paut sama pemerintah misalnya. Terus tapi kalau kita nggak ikut, kita bisa mempertahankan yang sekarang. Tapi kita lewat tuh achievement itu. Makanya kita udahlah achievement itu juga. Maksudnya kecuali ini ya 5 besar, ini 5 besarnya ini kalian pasti dapat pemenang nomor 1 dan hadiahnya 20 miliar, kita ikut. Baik. Baik. Itu hilang ya. Baik. Tapi ada 20 miliarnya itu maksudnya realistisnya gitu sih. Kalau misalnya intinya adalah ya Vidi udah bisa memvaluekan si maternal ini dong. Ada value-nya loh di sini gitu loh. Tapi bukan berarti 20 miliar ya maksudnya. Itu mah kalau. Iya, value nggak materi doang loh, ya kan. Value nggak materi. Jadi ini ada harga yang harus dibayar nih ibaratnya kan. Apapun itu ya. Ya tapi gitu. Kan itu kan teuing ya, maksudnya saya juga nggak tahu kedepannya misalnya ada yang mencalonkan jadi siapapun tapi dia minta support maternal juga nggak ada gunanya juga bagi mereka ya, maksudnya banyak yang lebih proper untuk itu gitu. Kalau kita kan nggak. Misalnya
ada yang mau mencalonkan ya. Nah, tiba-tiba maternal buat project nih, pokoknya lo yang arrange semuanya tentang apa nih, jeder. Tentang merchandise kampanye misalnya. Mungkin, gitu kan. Tapi gue pengen ala maternal nih. Oke dong. Ini subjektif sih, tiba-tiba si presiden milenial, anggaplah nanti zaman nanti nih, suka kan, itu subjektif kan. Gua suka ini. Ada memang, yang arah situ ada, ya, ada. Kamu bikinin, gue suka, nggak mau tahu nih duitnya. Nah, lihat dulu nominalnya berapa. Kalau nominalnya masih, ini mas tahun juga bisa, mending nggak usah. Soalnya yang dipertaruhkan besar. Karena itu kan apa? Bisa dibilang yang gitu kan fanatik ya orang. Dan kita menjaga kepercayaan konsumen untuk kita tuh brand pakaian loh, bukan alat politik. Betul. Alat politik seseorang ya. Kita punya yang diperjuangkan misalnya ya. Oh iya, termasuk netizen saya juga. Udah sama netizen milenial lagi. Iya, kan sebenarnya kita juga netizen kan sebetulnya. Kan kita menggunakan. Iya, tapi kan kalau Anda bukan milenial kan. Masih ya? Iya, selama itu sebutannya netizen, itu kan ada yang hidup di bukan secara rentan umur, masih milenial belum? Gue Gen X lah. Gen X lah. Kalau saya masih 70 berarti kelahiran 70 kan? 70 ya, kalau kelahiran 80 kan masih milenial. Iya. Tipis. Zenial. Awal milenial kalau saya. Awal milenial. Hampir gue hampir milenial. Makanya generasi Zenial pakai X Zenial. Transisi gitu. Boomer. Jauh atuh. Boomer lagi menyebalkan sih sekarang. Kenapa? Baby boomer tuh lagi banyak yang menyebalkan. Sebagai milenial, saya sebagai milenial generasi baby boomer tuh lagi banyak yang menyebalkan sih. Kelakuannya. Nyalahin milenial. Iya. Apa-apa nyalahin milenial. Terus nggak bisa lepas dari romansa zaman dulunya gitu kan. Ada generasi inilah, generasi itu, yalah gitu. Kalau ngobrol enak zaman lu mah, kenapa? Dulu mah ya, wah gitu kan. Itu mah urusan lu lebok, gitu. Udah orang main ngeunah gitu kan. Ya dengan seiringnya dia hidup di dunia ini makin lama kan dia ada nilai yang dia pegang. Iya, romansanya sih nggak masalah. Cuman jadinya tuh kayak merendahkan generasi sekarang kan. Saya walaupun bukan saya yang direndahkan ya, tapi kayak generasi sekarang mah begini begitu. Ya beda tuh bro. Maksudnya zamannya juga udah beda gitu. Kalau dibilang lebih sulit, mungkin lebih sulit sekarang. Persaingan juga lebih brutal kan. Betul. Kalau dulu band bikin album tuh bisa jadi masterpiece karena saingannya sedikit, prosesnya lama. Betul. Aksesnya juga sedikit, orang yang tahu misalnya. Kalau sekarang dengerinin iya mah mirip iya, iya mah gitu, milih iya weh. Perjuangan mereka tuh lebih berat berarti sekarang. Walaupun aksesnya jadi lebih mudah, misalnya cara bikinnya lebih mudah, cara mempromokannya lebih mudah, tapi justru untuk bersaingnya justru lebih susah. Beda sama yang dulu. Dulu tuh kayaknya teh bikin apa tuh jadilah gitu. Sekarang harus lebih susah. Harus stand out semua gitu untuk bersaing ya. Harus stand out terus. Ya. Kan capek. Ya kan? Makanya ayo nama ngena. Iya betul, enak prosesnya. Tapi setelah jadinya itu lebih sulit daripada dulu ya. Kalau menurut saya sih ya. Tapi masuk akal kok, masuk akal. Gue juga ada saingannya juga sedikit dulu mah. Band-band teh segitu. Sekarang mah bek tiap minggu lah ada single baru. Dulu dikarenakan proses yang cukup rumit dan belibet gitu kan. Jadi kan untuk mencapai suatu tujuan tuh kayaknya susah banget. Dan itu kan cuma orang-orang terpilih yang bisa ibaratnya kan. Kalau sekarang kan semua aksesnya gampang, ya kan, bisa dicoba semuanya. Jadi talenta pun akan lebih cepat muncul. Banyak lagi, ya kan? Bagus-bagus lagi kan. Cuman mereka sustainnya nih yang agak berat. Jadi ya memang orang-orang dulu juga yang sekarang bikin album baru juga belum tentu sukses kan. Ya kan? Ya sekarang tuh kayaknya dituntut kreatif aja, apalagi sebelum kelibas aja gitu. Brutal sekarang mah. Ya kan? Sosial media teh Terus lihat anjing ini orang kreatif banget. Udah gitu ya. Jadi comparingnya teh skill aja. Ya kan, iya skill anjing yang bisa begini begitu gitu. Ngeri. Ya kan? Jadi ngeri gitu. Nah, mental tuh kalau dulu kan mungkin kita atau ya mental dulu mungkin diadunya di sport gitu ya, di olahraga kompetisi beneran gitu. Kalau sekarang kayaknya dengan hujatan netizen tuh kita seberapa kuat itu kayaknya diuji mental gitu. Dan lebih kuat milenial daripada boomer. Iya, betul. Beneran. Betul. Kayak ini kayak bandingin gini lah. Kayak Britney Spears gitu sama Kurt Cobain gitu. Kayak lebih kuat mental Britney Spears kalau menurut saya. Ya sedepresinya Britney Spears masih hidup gitu. Dia masih kuat gitu bertahan. Kurt Cobain bunuh diri gitu. Dia depresi juga kan. Maksudnya
Itu kalau dibandingin tuh nggak bisa lihat dari apa namanya looks-nya gitu dari itu. Yang sekarang tuh contohnya gitulah, orang-orang kayak sekelas YouTuber atau selebgram cewek misalnya ya, yang kemarin booming Bad Girl. Menurut saya itu mentalnya kayaknya lebih oke tuh. Udah siap gitu sama netizen. Beda mungkin sama saya yang mungkin sehari 2 hari nggak tidur mungkin nerima. Terus aduh orang gesan wae gitunya gitu. Nyeun brand gitu kan. Kalau dia tuh kayaknya lebih baik lah gitu, lebih cuek gitu. Gitu, sebagai generation X gitu, itu yang gue lihat dari milenial, benar memang mentalnya emang udah lebih siap. Ya. Berani coba. Berani. Gue beda, orang bisa ketemu juga yang udah halo gitu. Kalau saya kan ketemu yang tua masih mas, misalnya ya masih. Kalau sekarang tuh kayak lebih, anjir ini gila gini ya, maksudnya pede mentalnya tuh kayak yang udah pede. Gitu. Ya udah Fit, aduh nggak kerasa nih hampir sejam ya. Santai lah, mau 2 jam juga. Terus ini deh, rencana ke depan apakah ada kolaborasi untuk menanggapi Lebaran atau apapun itu gitu? Rencana-rencana? Ya rencana mah masih sama, produksi reguler dan beberapa kolaborasi. Udah boleh saya dibocorkan kolaborasinya? Ada beberapa sih ya, cuman ada sama Baku. Ada Baku tuh tim skateboard gitu dari Amerika. Itu udah lama sih, udah hampir 2 tahun belum beres-beres. Terus ada sama Bass Club. Rencana tuh ya. Terus Trigger Finger, apalagi ya? Kalau nggak salah tuh pokoknya tahun ini udah full aja. Ada banyak lah sebenarnya, cuman saya juga lupa. Ada sama Mesin, terus sama ya beberapa brand gede tadi yang multinasional, yang apa namanya, yang sedang diobrolin cuma belum tahu. Ada brand sepatu lagi juga yang seperti itu, tapi kayaknya lebih oke penawarannya. Itu lagi di approach juga. Brand sepatu, terus apa ya? Ya obrolan mah udah ada sih, cuman yang paling sama Mesin Tempur yang deket ini. Band ya? Band. Terus sama apalaginya? Saking banyaknya tuh ya. Enggak sih, enggak banyak banget sih, kayaknya ada 10 lah, 8-10 lah tahun ini kayaknya. Cuman lupa ya. Soalnya ada yang udah lama, udah yang 2 tahun, udah yang setahun. Wah, gila. Ya udah kalau gitu Fit, semoga lancar semuanya. Amin, sehat-sehat sama-sama. terus, yang lancar terus materialnya. Lebaran sama-sama. juga ceria lagi gitu. Amin. Pandemi cepat usai. Toko 9 bisa buka lagi lancar. Tahun ini ada sih di Bali, nambah lagi 1. Buka lagi di Bali. Dan pasar. Siap. Oke, thank you Vidi. Jumpa lagi ya. Thank you. Thank you. Dah. Swellcast.